Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari IKIP PGRI Bojonegoro dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sumber pengetahuan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Jadi, secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi, menurut Dr. Anders Ziggy Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dalam kamus filsafat, pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Jadi, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut yang sebelumnya tidak dikenali olehnya. Selanjutnya, jenis-jenis pengetahuan. Ada 4 jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa atau common sense atau good sense. Dengan common sense, semua orang pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, di mana mereka akan berpendapat sama semuanya. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contohnya, tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Kedua, pengetahuan ilmu atau sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense. Pengetahuan ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan makna terhadap dunia nyata. Dalam pengertian yang sempit, seringkali dianalogikan dengan ilmu pengetahuan alam yang didapatkan melalui pendekatan yang kuantitatif dan objektif. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif, mengutamakan universalitas dan kedalaman ketika mengkaji sesuatu. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang relatif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini para pemeluk agama tersebut. Pengetahuan agama mengandung ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, atau hubungan vertikal, serta cara berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya, atau hubungan horizontal. Hakikat pengetahuan. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan. 1. Realisme. Pengetahuan merupakan gambaran sebenarnya yang ada di alam nyata, tidak terpengaruh oleh seseorang. Contoh,
Suatu meja tetap sebagaimana adanya walaupun tidak ada orang yang menangkap gambarnya, atau meja tidak terpengaruh oleh gagasan atau pikiran manusia. Kedua, idealisme. Pengetahuan adalah proses-proses mental yang bersifat subjektif, bukan gambaran objektif tentang realitas. Contoh, suatu meja dilihat sebagai materi yang memiliki hakikat yang terdalam. Mengapa meja itu ada, apa gunanya, bagaimana terbentuknya, dan lain sebagainya. Sumber pengetahuan. Macam-macam sumber pengetahuan menurut beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, yaitu yang pertama, pengalaman atau empirisme. Manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Teori tabula rasa, Johann Locke. Manusia awalnya kosong dari pengetahuan, yang kemudian pengalamannya mengisi jiwanya yang kosong tersebut dengan pengetahuan. David Hume. Manusia tidak memiliki pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan yang menghasilkan kesan-kesan, impression, dan ide-ide atau pengertian-pengertian. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme menyatakan bahwa akal merupakan dasar dari pengalaman manusia memperoleh pengetahuan dengan kegiatan menangkap, mengamati, menganalisa suatu objek. Descartes. Akal budi merupakan suatu alat deduktif untuk mendapatkan kebenaran dengan melakukan penalaran, sehingga dapat tersusun pengetahuan. Spinoza. Dalil ilmu ukur merupakan dalil kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi sendiri yaitu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analisis atau pengetahuan yang diperoleh lewat pelukisan tidak dapat menggantikan hasil pengenalan intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil pemahaman yang tertinggi. Mirip seperti insting, tapi memerlukan suatu usaha dan menghasilkan pengetahuan yang mutlak. Menurut Nietzsche, intuisi merupakan inteligensi yang paling tinggi. Dan yang terakhir, menurut Maslow, intuisi merupakan pengalaman puncak. Yang keempat yaitu wahyu. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Allah. Biasanya yang dapat menerima sumber pengetahuan yang seperti ini adalah manusia-manusia pilihan. Misalkan, yang paling dekat adalah para nabiullah yang menerima pengetahuan dari Allah. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Jadi, inilah akhir dari video kami. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video kami. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.